Bahkan saya mengatakan Indonesia itu akan tambah maju jikalau diboikot. Hah? Indonesia tambah maju kalau diboikot? Ya. Kalau ada satu-satunya doa dan tidak ada doa yang dijawab setelah itu, saya akan meminta Indonesia dan dunia diberikan seorang pemimpin yang adil dan amanah. Kondisi ekonomi dunia sekarang ini kan lagi bisa dibilang krisis ekonomi global nih, Sat, ya. Bagaimana pandangan Antum tentang kondisi ekonomi kita sekarang, dan apakah akan terjadi dampak di Indonesia seperti apa? Bacaan Antum sebagai... Ada 3 masalah besar umat Islam itu. 1, kemiskinan. Oke. 2, kebodohan. 3, perpecahan. Ya. Karena miskin, kurang baca, kurang ilmu, kurang banyak pendapat yang lebih open, lebih harmonis, sehingga karena dia miskin, akhirnya dia bodoh. Nah, karena bodoh, lapar, digosok-gosok dikit, berantem, pecah. Ya. Nah, jadi kita bagaimana menyelesaikan masalah kemiskinan, bagaimana menyelesaikan masalah kebodohan, bagaimana menyelesaikan masalah perpecahan. Nah, makanya kata saya ini, setelah saya memeluk agama Islam yang luar biasa ini, saya pertama membedakan antara Islam dengan Muslim. Apa bedanya Islam dengan Muslim? Islam adalah way of life yang komprehensif dari Nabi. Sementara Muslim adalah yang KTP-nya tertulis Islam. Jadi kalau Anda nanti bingung. Sementara Buddhis pun menyatakan bahwa Buddhis itu bukan agama, katanya. Tadi kemarin saya sempat Buddhis itu the way of life gitu kan. Nanti di sana ada satu yang... Oke, kita balik lagi yang lain. Okay. Terus jadi banyak pengen tahunya isi kepala beliau ini jadinya. Oke, nah jadi Islam itu adalah way of life, sementara Muslim adalah yang KTP-nya Islam. Jadi jika Anda melihat yang korupsi itu bukan Islam, itu Muslim. Oke. Jika Anda melihat yang, mohon maaf, hamil luar nikah, itu bukan Islam, tapi Muslim. Ya, kenapa di Indonesia banyak yang korupsi, banyak pejabat yang segala macam gini? Karena majoritinya Muslim. Kalau Anda pergi ke New York, merem gini diambil 10 orang, oh ini yang Katolik ini, atau yang Protestan. Kalau Anda ke Thailand, yang macam-macam orang Buddha itu, karena majoritinya di situ. Jadi ketika kita melihat banyak yang bobrok di Indonesia, itu pengikutnya yang bobrok itu. Nah, saya tidak melihat itu. Karena jika saya melihat itu, saya akan tidak objektif. Nah, itulah yang ayahanda dahulu mengatakan, Antonio, kamu boleh milih agama apa aja, kecuali Islam. Kata saya, ayah kenapa? So objektif itu? Ayah bilang gitu, karena katanya lihat tuh, yang maling Muslim kan, lihat yang korupsi Muslim kan, lihat yang... Ya, lo datang ke Amerika juga yang maling bukan Muslim gitu. Saya balikin, logika itu saya balikin ke ayah. Datang ke Thailand yang maling bukan Muslim kan gitu. Saya balikin logika itu. Jadi kata saya, yang saya ambil, ayah, ini adalah sistemnya. Oke, fine. Nah, makanya ketika banyak yang miskin itu, wah, kata saya harus mempelajari ekonomi nih. Tapi apakah ekonomi kapitalis? Oh, ternyata ada namanya Islamic Economics. Dan ternyata ada... Itu umur berapa pada saat diskusi itu terjadi? Itu SMA, mau kuliah lah. Itu sudah tertarik di dunia ekonomi nggak? Jadi, ya, tertarik di dunia ekonomi ketika kuliah. Jadi saya dari mulai SMA, saya banyak baca buku lebih tua dari usia saya gitu. Jadi buku-buku berat saya baca, saya diskusi dengan guru-guru, segala macam. Jadilah mengantarkan saya kepada Islam. Nah, ketika saya kuliah, saya banyak membaca lebih kepada buku-buku ekonomi, buku manajemen, buku peradaban, jatuh dan hancurnya peradaban. Nah, disitulah saya mengambil spesialisasi ekonomi, kemudian spesialisasi syariah, kemudian spesialisasi banking. S3 saya seperti itu. Nah, saya juga dalam proses guru besar juga lebih kepada microfinance. Nah, jadi kurang lebih dalam bisnis syariah lah gitu. Nah, jadi bagaimana ini memberdayakan saudara-saudara kita yang kecil dan kurang mampu. Makanya saya mendirikan namanya Tazkiyah Microfinance Center. Masuk ke kampung-kampung, kita lihat ibu-ibu yang belum terberdayakan, kita ajak mereka untuk berbisnis, tapi kita kelompokkan ada 5 kali 5, 25, ada 30, ada 25, ada 30, kita jadikan satu majelis. Ada pelatihannya, ada tesnya, tapi di majelis itu mereka harus disiplin.
1 minggu sekali datang 1 jam, ada pengajian kalau yang muslim, ada Asmaul Husna, dan ada simpan pinjam. Tidak ada bunga, tidak ada bagi hasil, tidak ada administrasi, zero. Oke. Jadi sekadar membantu aja berarti Nah, itu. di 6 bulan pertama benar-benar membantu. Oke. Nah, setelah ketahuan siapa yang jujur, siapa yang disiplin, kita naikin dari 1 juta jadi 2 juta sampai 5 juta. Oke. Nah, setelah di siklus yang kedua kita mulai berbagi hasil atau berbagi jual beli. Tapi rate-nya sangat murah. Sekalian riset kan berarti itu. Jadi ini antara 15 hingga 20% 1 tahun. Kan untuk mereka sangat murah. Oke, dan tidak ada jaminan. Jaminannya ya kelompok itu. Oke, alhamdulillah yang seperti ini sudah ada sekitar 20.000 keluarga. Oke, yang saya bina dan harapannya bisa terus bergerak, terus bertambah. Oke. Nah, karena yang efektif berapa persen dari itu, Sat? mereka Maksudnya yang nggak loss, yang kreditnya bagus gitu? yang bagus itu, yang loss itu sebelum krisis itu yang macetnya di bawah 1%. Wah, Kenapa? Karena tiap minggu mereka ketemu. Ada 5 orang, nomor 1 pinjam, nomor 2, 3, 4, 5 itu belum bisa minjam kalau yang ini belum beres. oh, jadi 99% Betul, lancar. betul. Itu ada defense 1, yang kedua ada tanggung renteng. Kalau 1 nggak bayar, yang 4 nanggung. Inilah ekonomi Islam ini luar biasa bener ini. Kalau 1 nggak bayar, 2, 3, 4 nanggung. Oh, saling membantu. Iya. Kan nggak ada kolateralnya mereka itu. Iya. Yang nomor 3 ada asuransi. Iya. Namanya asuransi mikro. Jadi saya punya perusahaan asuransi juga. Iya. Yang untuk pinjaman 2 juta, preminya cuma 1.000 perak. Asuransinya. Halal itu, Sat? Asuransi syariah. Oke. Jadi saya punya 2 perusahaan, 1 perusahaan pialang asuransi, yang kedua perusahaan asuransi life. Nah, ini Kalau bicara dari, ini kita mulai pembahasan di dunia ekonomi syariah nih, Sat, khususnya saya dunia. beresin dulu dong. Oh iya, oke. Siap. Ampun, Sat. Itu buka pintu baru. Iya. Nah, jadi ketika mereka sudah kumpul, ada asuransinya, mereka juga nabung. Oh, sekali. Jadi berlapis. Ya. Tanggung renteng, kemudian saling membantu, ada asuransinya, ada backup juga mereka nabung. Iya, Jadi iya, kalau iya. mereka nggak bayar, potong aja tabungannya gitu. Iya. Kalau nggak beres juga ada asuransinya gitu. Iya. Jadi berlapis, karena berlapis 4 itu makanya ketika sebelum krisis cukup bagus. Kalau krisis kan semuanya kena ya. Iya. Oke. Nah, kemudian karena banyak yang tarik tentang perbankan syariah, saya membantu mengislamkan bank. Jadi ada Bank Susila Bakti, saya islamkan jadi Bank Syariah Mandiri. Oke. Ada Bank Jasa Arta menjadi Bank BRI Syariah. Iya. Ada Bank BTN Syariah, ada Bank Danamon Syariah, Bank Aceh Syariah, Bank Sumut Jadi Syariah, kerjaan Bank Jateng Ustaz Syariah. Safi Antonio ini yang bikin syariahin semua bank di Indonesia Jadi, ini. ada sekitar 15 bank yang udah saya islamkan. Wow. Terus ada 7 asuransi. Antum sempat di Muamalat dulu awalnya, Sat, ya? Lahir di Muamalat, Iya, kemudian besar di BSM. It's me. Nah, ketika banyak bank-bank ini berdiri, nggak ada SDM-nya. Oke. Makanya saya mendirikan Universitas Tazkiyah. Oke. Di situ kendalanya pada saat itu yang. Oke, jadi menggabungkan fakultas ekonomi sama fakultas syariah nggak ada kan? Di UI nggak ada, di IAIN nggak ada. Nggak ada, betul. Nah, sekarang ini saya membuat yang lebih unik lagi. Membuat sarjana ekonomi, sarjana akuntansi, sarjana manajemen, hafal 30 juz. Ini nggak ada di Al-Azhar pun. Di Al-Azhar kan hafal 30 juz tapi bahasa ekonomi. Disentuh ya? Iya. Ya, jadi seperti itu. Nah, ketika sudah ada sarjananya, saya lupa bahwa pendidikan itu ternyata harus dari TK. Ini buat teman-teman yang mau ikutan bergabung di kampusnya silakan datang ke Sentul langsung. Harus ada 2000-an mahasiswa. Antum langsung rektornya atau rektor ada orang lain? Sekarang sudah ada orang lain. Tapi di awal 10 tahunan lebih saya jadi rektor. Oke. Hanya untuk itu kan. Sekarang udah di Berapa orang total lulusan dan mahasiswa, Ustaz? Mahasiswa sekarang sekitar 2000-an lebih. Oke. Lulusan juga udah ribuan juga. Oke. Alhamdulillah. Jadi yang menghiasi di perbankan syariah, di pegadaian syariah, asuransi, pasar modal, dan di kampus-kampus. Kita saat ya nggak ada ya. Ya, alhamdulillah. Nah, jadi itu saya bersyukurlah sekarang sudah second layer ya, yang mengembangkan. Nah, jadi kalau ditanya itulah bagaimana mengentaskan kemiskinan,
mengentaskan kebodohan. Iya. Oke, makanya dengan kebodohan ini terutama bodoh terhadap keindahan Islamnya itu sendiri. Oke. Bodoh terhadap kehebatan Rasulnya sendiri. Iya. Bodoh terhadap keagungan Qur'annya sendiri. Bodoh terhadap bagaimana menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Dan terutama keyakinan bahwa bisnis yang bagus itu adalah bisnis yang long term business. Nah, Indonesia ini nggak pada sabar. Istilahnya sudah terlalu lama melarat gitu. Ini Rasulullah aja udah mencontohkan dengan bisnis long termnya. Jadi ingin itu disikat ini sikat itu, akhirnya jatuh, akhirnya ketahuan kolaps itu kan, belum beres jadi generalnya baru berapa karena ini karena itu, belum beres jadi wali kotanya kena gitu kan, karena nggak sabar. Tapi kalau seandainya kita bertahan berproses, memang agak lama tapi selamat. Karena yang mengatakan siapa tahu berharap dapat janda janda sekaligus bohir partner gitu Sat. Nggak usah cari janda, cari aja. Bahkan kalau sunahnya begitu Sat. Udah sunah juga. Sunahnya kan gitu. Rasul mengatakan harus cari yang perawan. Oh gitu ya. Iya. Kalau antum istri berapa Sat? Nanti itu bahasa sendiri. Oke, siap private. Jadi, nah kalau orang itu sudah otaknya sudah penuh, perutnya sudah penuh, nggak bakalan mudah berantem. Ngapain gua berantem sama ini? Saya udah cukup kok. Jadi perpecahan itu akan berkurang. Tapi sifat serakahnya manusia pasti akan ada. Nah itu makanya perlu hukum, perlu pemerintah. Karena kata Rasul, "Lau ana li ibni adama wadiyani min zahab la batago salisan wa la yamla'u fama ibni adama ila turab." Manusia itu jika lo dikasih 2 lembah dari emas, pasti dia minta lembah yang ketiga. Dan tidak akan pernah dia kenyang sampai mulutnya penuh dengan tanah. Artinya sampai mati dia. Nah, makanya keserakahan itulah harus dibarengi dengan apa yang disebut dengan distribution system of Islam. Apa itu distribution system of Islam? Jadi Islam itu punya sistem distribusi yang luar biasa. Jadi seberapapun kayanya saya, seberapapun kayanya Mas Vasco, itu harus keluar zakatnya. Berbaginya itu ya. Wajib mutlak itu keluar. Beres itu yang wajib adalah zakat. Tapi kata Allah, nggak cukup kamu zakat aja, ada sedekah, ada infak. Nggak cukup itu. Kamu kalau itu ada wakafnya. Nah, udah keluar zakatnya, sedekahnya, infaknya, wakafnya, ketika meninggal, hartanya harus pecah. Kepada istri, kepada anak-anak. Waris semuanya, ya. Diatur itu semuanya. Itu kan. Jadi seberapapun kayanya seseorang, jikalau meninggal dia hartanya akan pecah tersalur. Nah ini indahnya terdistribusikan. Gitu. Nah saking pentingnya distribusi ini, Islam itu mengatur waris sangat detail. Itu sorry Sat, di agama lain yang mirip dengan Islam ada Sat kayak gitu? Setahu saya yang sedetail itu nggak ada. Jadi kalau meninggal kakek, gimana warisnya? Kalau meninggal adik, gimana warisnya? Kebanyakan lewat adat istiadat budaya jadinya ya, turunan gitu, bukan di agama ya. Makanya saya suka mengatakan bahwa ada yang suka men-challenge, katanya Islam tuh nggak adil. Pria dapat 2 bagian, wanita 1 bagian, ya kan? Kata saya, wanita dapat 50%, pria dapat 100%, wanita tuh udah kebanyakan. Apa buktinya kebanyakan? Banyak yang bilang akhirnya jadi Islam terlalu male sentris gitu kan jadinya. Padahal Islam itu membela wanita. Contohnya gini, saya jelasin. Vasco punya istri, punya anak. Baru satu istri. Punya istri, punya anak, katakan 5, insya Allah. 7 kan? 3 Sat ya. Istri 1 Sat, anak 3 ada cukup Sat. Nggak tahu kalau untuk istri 1, anak 3. Oke, jadi 1, 3. Nah, jadi Vasco itu jikalau dapat 100 harus memikirkan 5 loh. Dia 1, istri 1, anak 3. Oke. Berarti dia sendiri kalau dibagi 5 kan dapat 20. Nah, sementara seorang istri jikalau dapat waris dari bapaknya dapat 50. Seorang aja. Jadi seorang istri yang dapat waris itu tidak wajib ngasih ke suami loh. Dan kalau suaminya miskin nggak harus ngasih juga. Kalau suami dapat waris
ada kewajiban buat ngasih ke istri. Betul. Tapi kalau istri dapat waris nggak ada kewajiban ke suami. Ya gitu. Ya, kalau makanya itu kan pembenaran semua istri. Ini harta istri bukan harta suami. Ya kan? Iya, iya. Jadi ketika meninggal, kita ini, Vasco ini dapat cuma 20. Ya. Karena dia harus berbagi dengan istri dan 3 anaknya. Fair kan? Fair. Nah, sementara istri kalau dapat 50%. Sendirian. jadi Islam itu luar biasa. Karena saya luar biasa juga ya. Jadi ngasihnya 50% seorang aja. Nah, kenapa coba Islam? Tapi ada distribusi power kekuasaan tadi di situ kan yang tidak perlu suami. Karena ada kewajiban memberi nafkah. Ya. Oke, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa bima faddalallahu bi ba'dihim 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Pria ini menjadi pemimpin di rumah tangga. Kenapa menjadi pemimpin? Karena dia wajib menafkahi, wajib membimbing, wajib ngasih ini, dan harus lebih sabar. Oke, karena itulah dia dikasih kewenangan berbalas dengan tanggung jawab. Jadi tidak ada ceritanya suami yang malas. Dosa itu. Tidak adanya suami, saya mau udah gini, istri aja deh, nggak boleh itu, dia dosa besar. Nah, itulah indahnya pembagian tugas. Dan tugas untuk mencari nafkah ini ada pada suami. Seberapapun dia susahnya, dia harus tetap cari. Seberapapun kayaknya istri, itu harta dia. Ya. Jadi kalau ada istri yang ngebantuin suami bekerja, itu suami itu harus cium tangan istri 7 kali sehari. Kenapa? Harusnya nggak wajib loh. Iya. Tapi karena dia sayang kepada suaminya, kepada anak-anaknya, kasihan si papa, intikamnya nggak cukup, saya bekerja juga lah. Istri itu luar biasa itu. Iya. Oke. Nah, jadi dari sisi mengentaskan kemiskinan, mengentaskan kebodohan, nah insya Allah kita akan hidup dengan lebih harmonis gitu loh. Ya. Dan ternyata Islam itu dengan yang non Muslim sangat luar biasa. Kata Sayyidina Ali, fil ibadati lana malana walahum alaihim, walakin fil umuri istimaiyah lakum malana wa alaihim ma'alaina. Dalam urusan belief dan ibadah, lakum dinukum waliyadid. Tapi kalau dalam urusan sosial, pertahanan, kemasyarakatan, lingkungan, yuk duduk bareng. Ya, nah, disitulah keharmonisan. Dan kata Rasul, barang siapa yang menyakiti seorang non-muslim yang dilindungi, sama seperti menyakiti saya. Nah, makanya di Madinah itu, Rasul membuat satu dustur yang memprotek orang Yahudi, memprotek orang Kristiani. Karena yang muslim majority, yang muslim yang memimpin, mereka dilindungi gitu. Itu kan indah. Dan Umar bin Khattab ketika masuk ke Yerusalem pun mengatakan, Anda jangan sholat di gereja mereka. Kalau nanti Anda tambah banyak, mereka nggak ada tempat lagi untuk beribadah di gereja mereka. Oke, dan tidak boleh apapun. Bahkan ketika perang sekalipun, namanya anak kecil, namanya wanita, orang tua itu nggak boleh disentuh. Hanya yang memerangi dulu Anda terjadi saja. Itu saat ya sholat di tempat ibadah orang lain. Ada. Dan dilarang sama Rasul itu. Tadi Sayyidina Umar itu tidak bersedia sholat di sana, dan Rasul juga belum pernah sholat di gereja. Oke. Nah, ini dalam rangka kita menghormati mereka, dan supaya mereka juga tidak terganggu oleh kita. Oke. Nah, jadi dari sisi ini sangat luar biasa. Nah, jadi kalau saya ditanya mengapa saya memilih Islam, saya melihat ini secara system of belief, straightforward. Kemudian dari sisi system of life-nya sangat-sangat komprehensif. Nah, makanya saking banyaknya mungkin yang lihat website atau YouTube atau Instagram saya, banyak yang kesentul. Terutama orang-orang bule yang mau nikah orang Indonesia, ada juga anak-anak yang mau bertanya. Saking banyaknya mungkin setiap minggu tuh ada aja yang masuk Islam. Tapi mereka datang diskusi gitu kan, kebanyakannya pakai bahasa Inggris. Mereka datang diskusi, kata saya akan menunjukkan kepada Anda apa Islam itu. Tapi keputusan ada di tangan Anda. Oke, saya tidak memaksa. Kenapa? Karena Allah itu sudah maha kaya, Allah itu maha besar, Allah itu maha agung, tidak perlu Islam Anda. Oke. Kata saya gini deh, contohnya ya. Jadi jikalau di meja ini ada semut yang tidak mau salaman, tidak mau mengikuti aturan Allah, siapa sih Anda dalam meja ini? Nah, bagaimana jika meja ini adalah kota Jakarta? Semut itu nggak kelihatan.
Jikalau Bagaimana lagi kalau bumi, bagaimana kalau lagi dunia, ya, galaksi ya. jadi jikalau manusia itu Lu siapa? lu Gitu. siapa? jadi Kasarnya gitu lah. jadi Tat, ya. jadi nggak perlu Islam Kalau Anda. Allah boleh ngomong, udah lu siapa? Lu siapa? Kelihatannya kagak gitu. Jadi Anda masuk Islam atau enggak ngaruh gitu. Iya. Ketika orang ke, oh saya masuk Islam jadi Islam tambah agung, enggak juga. Iya. Kata saya enggak, Islam nggak perlu Anda. Tapi the way of life lu butuhkan Islam. Jadi gitu Ya, dibalik ya, jadi. ya, ya. Jadi saya dari awal saya mengatakan seperti itu. Jadi jangan Anda mengaku setelah Anda masuk Islam Anda mengatakan oh ini jadi tambah banyak, enggak juga. Jadi saya begitu. Jadi kata saya Islam nggak perlu Anda, Tuhan juga nggak perlu Anda. Anda yang perlu Tuhan. Kalau Anda mau. Kalau lu mau, nah ini aturannya. Kan gitu kalau Tat, ya. kalau nggak mau ya terserah. Iya. Seperti gitu. Iya. Nah, ya itu sih yang ada. Nah, cuman saya mungkin suka ngasih tahu tuh ke mahasiswa, kemudian ke yang lain-lain. Oke, mari kita mencontoh Rasul. Mencontoh Rasul itu dalam apa, Pak? Kita harus berbisnis seperti Rasul. Oke. Kita harus mengembangkan jiwa entrepreneurship. Karena ketertarikan dunia antum tuh sangat di dunia ekonomi. Kenapa dunia coba? Rasul. Kenapa coba? Karena dari 8 spektrum itu menurut antum itu paling tebal atau gimana? Bukan. Anda sholat zuhur berapa menit di kantor? Iya, paling 5 menit, 3 menit. Cepat ya biasanya satu. 3 kali 5 berapa? 15 menit. Iya. Oke. Kalau kita melihat orang berbisnis itu berapa jam? Ya, panjang Sat. Oke, orang Bekasi kerja di Jakarta jam berapa dia keluar rumah? Jalannya udah lama gitu, macet gitu. Macet udah lama. Iya. Pergi jam 5 kan? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maghrib sampai rumah, Bung? Iya. 7, 8, Ya. 15 jam. Ya. Sholat cuma 15 menit atau 20 menit lah sehari. Cari duit 15 jam. 15 jam tuh 900 menit. Nah, salahnya kita itu yang hanya memperhatikan yang 20 menit ini. Tapi kita melupakan yang 900. Saya ulangi. Kita hanya memperhatikan yang 20 menit, melupakan yang 900. Kenapa saya tertarik ke bisnis? Karena disitulah manusia bisa benar atau bisa hancur. Di situ banyak ininya. Di situ banyak setannya, di situ banyak jinnya, di situ banyak malingnya. Dan di situ pun banyak peluangnya. Di situ banyak peluangnya, dan di situ kita membangun. Nah, makanya Islam itu berbisnis, ekonomi adalah ibadah. Saya ada satu chapter dalam buku saya, Business is Ibadah and Jihad. Oke. Sat, potong sedikit, Sat. Dulu tuh orang tua antum itu pengusaha juga. Orang tua saya pedagang. Iya, maksudnya Kakek di saya dunia pedagang. apakah lebih ke akademisinya apa lebih ke Ayah saya pedagang, kakek juga pedagang. Oke. Tapi pedagang kelontong lah di Kelontong, kampung. oke, Pedagang oke, kelontong di kampung, ada Cina di kampung, itulah gitu. Iya. Akhirnya bisa jadi Safi Antonio yang sekarang lah kira-kira ya. Ada Cina di kampung, itulah. Iya. Nah, Oke, jadi- kira-kira paham lah apa namanya akhirnya antum memilih untuk memeluk Islam dan dari berbagai macam sektor ininya Sat ya. Nah, ini kita mulai saya mau agak sedikit boleh Sat mendalam tentang mengenai ekonomi Ini syariah. udah pemberesan. Udah pemberesan kan? Bicara ekonomi syariah Sat. Udah 1 jam baru masuk. Makanya baru masuk ini karena banyak banget sebenarnya kalau mau digali dari Ustadz Safi Antonio ini nggak cukup bro kalau satu konten. Nah, Sat, gini Sat, kalau bicara perkembangan ekonomi syariah di dunia ini Sat ya, fenomena apa yang antum lihat di titik baliknya akhirnya di zaman modern ini orang merasakan membutuhkan mungkin ekonomi syariah sampai seorang Profesor Safi Antonio ini dipanggil Vatikan untuk menjelaskan begini semua ini kan. Gimana perkembangan sekarang Pak di dunia Ustaz ekonomi syariah? Jadi seperti yang saya katakan tadi, ekonomi syariah itu tidak mengenal negara, tidak mengenal tempat. Tetapi di bumi manapun kita melaksanakan kegiatan komersial, selama itu tidak ada haramnya, selama itu tidak mengambil hak orang lain, itu adalah ekonomi syariah. Itu mereka berkegiatan ekonomi syariah ya? Mereka ekonomi syariah. Oke. Jadi dia ada di Malaysia, dia ada di Brunei, dia ada di Turki, dia ada di Iran, dia ada di Indonesia, dia ada di Maroko. Ada di semua tempat. Nah, cuman ada yang mulai meregulasinya, ada yang tidak. Ada yang sudah memberikan undang-undangnya, ada yang tidak. Nah, mungkin Indonesia termasuk bersyukur ada yang mengatur undang-undang perbankan, undang-undang asuransi, ada undang-undang pasar modal, ada undang-undang tentang saham, tentang sukuk syariah.
Nah, tetapi sesungguhnya yang harus diatur itu bukan itu tuh kecil tuh. Nah, yang harus diatur itu Hilir adalah itu maksudnya hanya dari sisi unsur pembiayaan. Tetapi yang harus diberikan ruang yang lebih besar itu adalah bagaimana Islam itu bisa memberikan barokahnya untuk BUMN. Oke. Bagaimana Islam ini bisa memberikan barokahnya untuk proses pajak. Oke. Bagaimana Islam memberikan barokahnya untuk proses penegakan hukum. Bagaimana Islam memberikan barokahnya untuk pengelolaan sumber daya air, sumber daya alam. Itu banyak banget. Bagaimana Islam memberikan barokahnya dalam pengaturan APBN. Nah, yang harus kita warna itu justru adalah nilai-nilai yang mulianya. Misalnya, nilai-nilai tentang berbagi dalam zakat, nilai-nilai tentang persaudaraan dalam haji, nilai-nilai tentang kemasyarakatan dalam puasa. Saya di Vatikan saya jelasin gini bahwa look, kalau kita ambil contoh kata saya ibadah haji itu adalah blessing for the world. Haji itu adalah rahmat untuk seluruh dunia. Islam yang punyanya tapi rahmatnya untuk semua. Apa contohnya katanya? Kata saya yang berangkat dari Indonesia, dari Malaysia, Brunei, dari Maroko segala macam ini Ekonomi berputar ya. pakai pesawat siapa? Ya. Pakai Boeing dan Airbus. Ya. Itu buatan Amerika, buatan Perancis, Inggris. Itu 20% biaya haji. Ya. Ketika turun di airport pakai mobil, mereknya apa? Toyota, Hyundai, Chrysler. Pergi ke Amerika, pergi ke Jepang, pergi ke Jerman. Udah gitu masuk ke hotel. Hotelnya apa namanya? Intercon, Movenpick, Sheraton. Pergi ke Yahudi itu. Ya. Telekomunikasi. Telekomunikasi satelitnya dari Houston, Amerika. Mereknya Samsung. Pergi Korea Selatan. Sajadahnya buatan Bulgaria. Sampai Cina juga sekarang sajadah. Sajadah Cina juga. Cina nih nggak mau kalah. Nah, jadi kata saya ini ketika bawa jerigen air zam-zam, oh ini asli. Kata saya lihat dulu ini buatan Hong Kong. Itu kan. Jadi dari ujung ke ujung haji itu ternyata ngasih barokah ke Amerika, Inggris, Korea Selatan semua. Oke, bayangin tuh. Ya. Oke. Nah, teman-teman di Vatikan tuh melongo aja. Iya juga katanya. Jadi semua katanya dapat tuh. Bahkan kalau kita makan coklat juga dari sini. Makan pizza juga dari sini. Nah, ini juga sama Ramadan. Kata saya contoh coba kue kaleng yang paling terkenal, kue kering itu apa mereknya? Kongwan. Dari namanya aja. Kan antum bicara begitu. Saya di situ. Wow. Ya saya bicarakan itu. Wow. Sengaja saya nggak pakai presentasi, nggak pakai teks, saya ngomong aja deng-dengnya ada sedikit slide. Ya. Oke, jadi kata saya Ngeri jadi ini adalah we are brother. Oke. We are sharing. Dan ada nilai-nilai yang sama. Tidak saatnya kita berperang. Saya ngasih ke Anda barokah yang banyak. Yeah. Oke, ibadah saya rukun Islam yang kelima itu haji. Nah, di haji ini saya ngasih ratusan triliun ke Anda. Ibadah saya adalah puasa. Sekarang yang paling banyak dapetin barokah puasa di Indonesia siapa coba? Bukan Muslim. Stasiun TV-nya yang Muslim cuma 1 atau 2. Terus terang aja. Iya. Yang 10 non Muslim. Iya. Oke. Iya. Kemudian yang punya pesawat selain Garuda kan non Muslim semua. Iya. Kemudian yang punya mobil dari mulai dealernya sampai ke pabriknya non Muslim semua. Yang punya motor Yamaha, Suzuki, semua merek motor tuh non Muslim semua yang punya. Handphone non Muslim juga. Nah, jadi kata saya harusnya teman-teman yang Katolik, Protestan, Hindu, Buddha itu berterima kasih dan mendukung. ada ibadah haji. Mendukung. Ada ibadah haji. Diperbesar lagi hajinya gitu ya. Kalau bisnisnya makin gede. Kalau perlu Ramadannya 3 kali. 3 kali THR. Iya. Saya suka nantang, kata saya. Di sini di pasar modal ini ada yang Muslim, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha. Siapa yang menolak THR? Tunjangan Hari Raya Idul Fitri. Nggak ada. Ya. Nah, itu barokah dari Islam tuh. Iya, betul. Coba kalau nggak ada Islam berputar dong. Nggak dapat ya? Iya. Nah, jadi saya kalau diskusi tentang Idul Fitri satu sesi sendiri tuh. Iya. Satu sesi secara sendiri. makro juga diuntungkan ya, Sat ya? Iya, jadi ada semacam namanya aggregate demand.
Apa yang dimaksud dengan aggregate demand? Jadi incremental of aggregate demand, penambahan permintaan nasional. Oke, gini tafsirnya. Dahulu yang bisa membeli itu hanya satu orang. Oke, ketika ada zakat, yang membeli jadi 10. Karena 9-nya dapat zakat. Ya. Nah, ketika 10 yang beli, maka otomatis kuenya dibeli oleh 10 orang. Nah, ketika ada 10 yang beli kue, berarti Ada yang untung. Perlu toko baru, Ya. perlu terigu baru, Ya. perlu pabrik baru, perlu karyawan baru. Nah, berarti ada penambahan gaji lagi di situ, ada penambahan pajak lagi, muter gitu. Sama juga dengan THR. Di situ kekuatan ekonomi syariah. Ya. Distribusinya. Dan ada penambahan income yang tadinya hanya 1 kali gaji, nah sekarang di bulan itu jadi 2 kali. Oke, jadi makanya permintaan kebutuhan bahan pokok di Ramadan naik. Harusnya orang lebih puasa. Iya. Harga jadi naik, semuanya naik. Semuanya naik. Itu harga diri yang turun. Harga diri turun. Sama berat badan biasanya tuh. Nah, jadi ini barokah. Iya. Nah, jadi kalau kita melihat ekonomi syariah, saya lebih cenderung melihatnya secara makro, melihat keberkahannya untuk semua. Dan yang diambil adalah nilai-nilai mulianya. Kita harus jujur. Kenapa Ramadan itu mengajarkan kita untuk jujur? Karena sesungguhnya kalau saya ngambil ini, kemudian saya ke belakang, saya makan, kan Anda nggak tahu. Iya. Nah, yang tahu kan hanya saya dengan Tuhan. Iya. Oke. Barangkali kalau seandainya saya di mobil, gelap, Nggak ada yang lihat juga. ada yang lihat juga. Jadi kalau saya membohongi diri saya sendiri, saya udah tahu. Jadi kalau saya akan makan jam 2 siang, astagfirullahaladzim, Allah melihat saya. Iya. Allah melihat saya. Tidak ada orang, tidak ada supir, tidak ada asisten, hanya saya sendiri dengan Tuhan saya. Maka Allah melihat saya. Bayangkan kalau perasaan ini ada di pengadilan. Memutus hukum, Allah melihat saya. Bayangkan kalau perasaan ini ada di tender. Bayangkan kalau perasaan ini ada di anggota DPR saat kong kali kong sama perusahaan menentukan pasal tertentu. Bayangkan kalau perasaan ini ada di aparat penegak hukum ketika akan nego. Astagfirullah, Allah melihat saya. Itu dahsyat. Nah, semangat saum inilah yang harus kita tularkan. Semangat saum inilah yang harus menjelma dalam bisnis kita. Memang berat, tapi itulah jalan yang baik untuk masa depan anak cucu kita. Karena tidak ada bangsa menjadi besar jikalau ketidakjujurannya terlalu lebar. Jikalau korupsinya terlalu luas. Ada, di Amerika juga ada korupsi. Di Malaysia juga ada. Di Norwegia juga ada. Di Selandia Baru juga ada. Tetapi kecil. Tapi kan gini, Sat, kalau kita bicara akhirnya ini beralih jadi ke sistem ya, Sat ya. Ini koreksinya kan meluas, kalau nggak hanya korupsi itu terjadi karena sistem yang begini-begini, bisa jadi kan banyak faktor. Di Indonesia sistem tuh nomor 2. Oke. Nomor 1 suri toladan. Suri tauladan, ya. Jadi di Indonesia masih berlaku patron. Kalau pimpinan itu jujur, hidupnya sederhana, proporsional, anak buahnya akan ikut. Kalau pimpinan pakai mobil sederhana, anak buahnya kan nggak enak, lebih bagus dari dia. Iya. Istrinya juga akan menyesuaikan, tasnya aja akan menyesuaikan. Iya. Rumahnya pun akan menyesuaikan. Iya. Walaupun dia punya duit, dia umpetin. Iya. Kalau ininya pakai bayar mobil sendiri, Ya tapi taksi kan sendiri. maling tadi lah gitu. Kebicara maling ini kan orang nggak ada yang tahu, Oke, Sat. betul. Diumpetin juga tadi maksudnya kan gitu. Betul. Akhirnya kan. Nah, tapi ketika, makanya saya dalam Islam tuh ada satu doa, ulama pernah ditanya, kalau ada satu doa yang kamu tidak akan diijabah lagi kecuali satu doa, kira-kira mau pakai apa? Kalau seorang fasko diberi kesempatan oleh Allah untuk meminta satu doa, satu aja ya, Satu aja. tidak ada ABC, satu titik. Sekarang saya, Sat. Ya Allah, matikan saya dan Hmm. taruhlah saya di surga sekarang. Selesai udah, saya dapat semua. Itu kan untuk sendiri. Kalau Allah kasih satu doa, satu aja, satu titik, kira-kira mau pakai apa? Satu aja. Ya Allah, matikan saya dan taruhlah saya di surga sekarang. Selesai udah, saya dapat semua.
Ya sendiri lah, saat kita mikirin diri sendiri dulu. Ah, Udah di surga kan kita bisa ngasih syafaat, bisa minta yang lain. Di surga kan bisa minta semuanya, Ustaz. tapi ada ulama mengatakan kalau ada satu-satunya doa dan tidak ada doa yang dijawab setelah itu, saya akan meminta Indonesia dan dunia diberikan seorang pemimpin yang adil dan amanah. Karena dengan dia adil, amanah, jujur, berpikir untuk masyarakat, maka keadilan ini akan menjelma. Ketok tular. Menjelma, jadi nanti akan menjadi baik semua. Orang akan, yang dugem-dugeman akan berkurang, yang korupsi akan berkurang, kejahatan berkurang, ibadah didorong. Ekonomi akan tumbuh dengan baik, karena dia tidak mikirin untuk mencuri. Nah, otomatis potensi untuk benar juga lebih besar. Ketika potensi untuk benar lebih besar, beasiswa dibuka, sekolah bagus, kesehatan bagus, karena negara ini kan kaya. Ya. Maka yang akan masuk surga bukan hanya vaskes seorang, Ya. yang lain juga akan masuk. Ya. Jadi dampaknya lebih banyak sih lah kira-kira Sat. Kalau ini tadi balik lagi nih Sat. Kalau bicara di ekonomi syariah, perkembangan di dunia ini Sat. Menurut Antum ini apakah sudah ada negara yang confirm membuat sebuah regulasi ataupun sampai mengerjakan lah kira-kira konsep ekonomi syariah yang secara kafah gitu Sat? Jawabannya belum. Oke. Jawabannya belum, tapi ada yang lumayan baik. Di mana yang terbaik Sat? Dikatakan terbaik nggak ada, tapi bisa dikatakan lumayan baik. Malaysia lumayan baik. Oke. Saudi sesungguhnya tidak syariah juga, tapi Saudi itu ketat dalam beberapa hal. Malah Saudi aja nggak syariah. Maksudnya sistem perbankannya itu tidak syariah semuanya. Oke. Oke. Dahulu Sudan lumayan, tapi Sudan banyak konflik ras di sana dan konflik politik. Oke. Iran harusnya bagus, tapi karena Syiahnya menjadi problemo. Saya udah ke sana, mereka banyak problem lah dengan sistem of belief-nya. Bertentangan gitu ya dengan apa yang dia percayai. Jadi sesungguhnya yang berpotensi untuk besar dalam size yang besar itu adalah Indonesia. Karena Indonesia dari sisi lokal marketnya besar, sumber daya alamnya besar, kemudian tanahnya juga luas, pengembangannya juga besar. Nah, tinggal sekarang kita membutuhkan satu pemimpin yang adil, amanah, kemudian bisa membawa Indonesia ke high level income. Afwan, Sat, kalau misalnya kalau kita bilang, nah tinggal kita membutuhkan seorang pemimpin yang amanah. Gimana pada zaman sahabat-sahabat dulu atau kekhalifahan yang turunannya itu, Sat? Itu kan juga sudah menerapkan ekonomi Islam di situ, Sat ya? Dan ya, maju. Akhirnya, maju dan kenapa akhirnya juga punah juga gitu loh? Begini. Kalau memang itu dianggap baik oleh dunia gitu Ya, kan? punah atau tidaknya kan tergantung kepada generasi demi generasi. Ketika Islam jaya di Baghdad, kemudian dia lupa kepada Allah, kemudian masuk dalam hidup hedonisme, lupa tentang potensi serangan dari luar. Sesungguhnya dia tuh kalah oleh dirinya sendiri. Kalah oleh dirinya sendiri. Karena sudah terlalu makmur, sehingga dia lupa kepada batasan-batasan norma-norma dari Allah sendiri, sehingga orang melihat oh ini bangsa ini bisa dikalahkan. Oke. Hambatannya apa sih Sat yang membuat ekonomi syariah ini nggak bisa ketok tular dengan cepat gitu di dunia? Kan kita kan meyakini bahwa ekonomi syariah ini sistem ekonomi yang mungkin yang lebih sempurna dibanding ekonomi yang lain ya, dibanding pola-pola ini yang lain. Hambatannya orang Islam sendiri belum tahu dan belum paham. Belum paham. Anda aja kan belum paham. Iya. Makanya mudah-mudahan kita dapat banyak belajar dari Prof. Tapi Antonio. Kalau ditanya di kiri kanan apa sih? Jadi masalah terbesar itu kita itu memisahkan antara kehidupan beribadah dengan kehidupan bisnis, dengan kehidupan keseharian. Yang tadi yang Antum bilang tadi. Jadi Islam di Indonesia tuh namanya tuh system of belief. Ya. Cara beriman tuh udah secara Islam. Oke. Yang kedua system of worship, cara beribadah, udah juga secara Islam. Sholat, zakat gitu kan. Tapi system of life, cara hidup dan bisnisnya belum. Iya.
Cara politiknya, cara bisnisnya. apalagi itu. Nah, ini permasalahan terbesarnya. Makanya kita harus ngelebarin, belajar lebih banyak, kita ngasih tahu lebih banyak. Yang mudah-mudahan nanti secara bertahap ini akan berkembang terus dan bergerak terus. Ya, kalau bicara dari helikopter view-nya, Ustadz Profesor Safi Antonio ini kan ekonom syariah dunia lah. Ini Dunia maya. ya, yang kita punya di Indonesia, bro, beliau ini yang termasuk andalan kita lah kira-kira untuk memperjuangkan sistem ini ya, untuk bisa menyebar ke seluruh dunia. Yang paling antum merasakan saat untuk akhirnya kan antum juga diundang sama Vatikan untuk mempresentasikan apa itu ekonomi syariah dan lain-lain itu, apa kira-kira yang menjadi hambatan bagi dunia lain? Atau kita nggak bisa diterapin? Toh tadi yang Ustadz Safi Antonio bilang, toh mereka juga diuntungkan kok harusnya dengan menerapkan ekonomi ini gitu. Jadi begini, yang harus dilakukan paling pertama adalah understanding dulu kepada umat Islam itu sendiri. Mereka tuh belum memahami keindahan dari sistemnya. Oke. Nah, umat Islam itu sendiri belum memahami bahwa ini adalah satu yang luar biasa. Makanya banyak orang Islam yang tidak mau dengan sistem Islamnya itu sendiri. Oke. Nah, ketika orang Islam sudah memahami ini, keindahan sistem di dalamnya, maka akan bertahap menjadi lebih baik understandingnya. Maka dia akan mengadopsi. PR beratnya adalah kita mentransformasikan ilmu itu apa ekonomi syariah sebenarnya. Pemahaman itu. Di situ dasar dulu ya. Di situ dasarnya dulu. Insya Allah. Nah, setelah difahami, baru nanti akan mulai diaplikasikan. Oke. Dan seperti yang saya katakan dari awal, bahwa kita jangan terpaku yang namanya ekonomi syariah itu dengan bangunan bank, bangunan asuransi. Tetapi ekonomi syariah itu dengan kegiatan ekonomi. Nah, ini tinggal bukan kita cuma di masjid lah ekonomi syariah gitu ya. Tinggal kita warnai ini dengan tuntunan dari Al-Quran dan tuntunan dari Rasulullah SAW. Jadilah dia. Nah, syukur-syukur kita bisa memberikan pengamanan dari sisi undang-undangnya. Syukur-syukur kita nanti bisa memberikan pengamanan dari sisi regulasinya. Ada namanya itu affirmative policy. Misalnya untuk UMKM itu 20% harus 20% dari portfolio perbankan. Misalnya nanti untuk fundraising dari BUMN 15%-nya harus melalui syariah misalnya. Nah, itu akan lebih cepat itu. Itu namanya afirmatif. Sehingga dan itu kan hanya kantong kiri kantong kanan aja. Nah, dengan demikian ada potensi dana-dana Timur Tengah akan masuk lebih banyak. Karena apa? Sukuknya tambah banyak. Gitu. Nah, tetapi jikalau tidak, maka itu juga tidak akan terlalu bagus gitu. Seperti itu. Kondisi ekonomi dunia sekarang ini kan lagi bisa dibilang krisis ekonomi global nih Sat ya. Bagaimana pandangan antum tentang kondisi ekonomi kita sekarang dan apakah akan terjadi dampak di Indonesia seperti apa? Bacaan antum sebagai ekonom ini. Ekonomi global sedang berat. Karena ada berbagai konflik lah ya. Konflik di Timur Tengah masih belum berakhir. Kemudian tambah lagi Rusia dengan Ukraina. Di Yaman juga masih bergejolak. Di Libya juga masih sama. Di Eropa juga ada stagnasi. Nah, sesungguhnya Indonesia itu bersyukur dengan adanya local market yang besar. Kemudian kemampuan produksi kita juga bisa ditingkatkan lagi. Bahkan saya mengatakan Indonesia itu akan tambah maju jikalau diboikot. Indonesia tambah maju kalau diboikot? Iya. Iya. Jadi dipecut sekarang gitu ya. Sekalian jadi dia produksi sendiri, ini sendiri di sini. Jadi kita terpaksa buat mobil sendiri kan? Iya. Kita terpaksa buat mobil sendiri, bisa kan? Iya. Bisa dong? Iya, bisa dong. Sangat bisa sebenarnya. Kita terpaksa buat motor sendiri, bisa dong? Bisa banget. Kita terpaksa buat handphone sendiri. Iya. Handphone sekarang berapa ratus juta? Handphone itu 1 tahun itu mungkin bisa sekitar 150 juta pieces.
Motor mungkin udah di atas 100 juta. Nggak sulit teknologinya sebenarnya buat orang Gampang. kita. Iya. Ha-ha. Tapi kita kan nggak mau buat. Iya. Dimanjakan sama Dimanjakan impor yang dengan mungkin lebih murah. Kan? Nanti kita dipaksa untuk menanam gandum sendiri. Nggak. Karena kita suka makan mie. Nggak. Kita dipaksa untuk menanam jagung sendiri. Dan karena nggak ada pesawat dari luar, kita buat pesawat tempur sendiri. Tapi kan dampaknya ini kan akan Luar biasa. revolusi jadinya. Ha-ha. Bung. Enggak, dan itu nggak lama. Nggak lama. Kan nggak lama buat riset Dan baik handphone. buat Indonesia Mas lebih cepat jadinya ya. Jadi saya tuh suka berkelak ke Menarik teori ini, Indonesia. menarik. Karena dimanapun revolusi pasti ada darah yang keluar kan gitu. Sebentar. Bentar. Nggak sampai 2 tahun. Nggak sampai 2 tahun. Iya. Tapi setelah itu kita menjadi punya banyak hal sendiri. Iya. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Detoksifikasi. Faidah qudiyati sholatu fantashiru fil ard. Jikalau sudah selesai sholat, bertebaranlah di muka bumi. Wabtagu min fadilah, dan cari rezeki Allah. Jadi Islam itu tidak pernah mengatakan jago kandang. Bertebaranlah di muka bumi. Kan di dalam Quran tidak ada bahasa Jakarta, bahasa Cengkareng, bahasa Pontianak, Banjarmasin, nggak ada. Go to the global market. Carilah rezeki di sana. Jadi kita harus membawa barang ke Washington, membawa barang ke Tokyo, membawa barang ke London, membawa barang ke Beijing. Dan beli lagi juga kan gitu saat kalau yang Rasul lakukan kan. Iya. Kita sekarang hanya beli aja, nggak ada jual. Nggak kejual. Nah, kebanyakan belinya dibanding jual. Jual itu harus produksi. Iya. Makanya diboikot dulu. Iya. Diboikot dulu, baru kita ngejual banyak. Gitu. Oke. Ini menarik loh teori detoksifikasi ekonomi ini. Intinya berarti ya kan Ustadz Safi Antonio ini nggak takut kalau toh memang terjadi pemboikotan massal di ekonomi Indonesia. Alhamdulillah. Gitu kan? Malah kalau gitu malah antum bersyukur. Indonesia diboikot dunia gitu ya. Bersyukur. Wow. Bersyukur. Kita akan maju. Jadi kita ibaratnya udah kita puasa dulu akhirnya mau nggak mau, ya kan? Jadi bego dulu sementara perang nggak misalnya. bego, langsung pinter. Iya kan, tapi tetap ada berdarah-darah dulu pasti. Dikit. Politik pasti berdarah. Enggak dong, enggak. Ya berdarah. Dari yang tadinya impor jadi nanem. Ya kan nggak tiba-tiba nanam tumbuh, ada prosesnya. Kan kita diajarin. Pasti ada berdarah-darah dulu tuh. Kan kita diajarin puasa. Iya, diajarin puasa ya. Ini menarik banget ya. Jadi ya ini teori yang mungkin simpel yang beliau bilang ini sih, tapi Tat, dikit lagi Tat. Ini ada ini Tat, yang baru-baru ini fenomena terbaru ya. Mengenai perbankan, karena antum juga ahli perbankan juga. Saya menanya Tat, gimana pendapat antum tentang saat ini Presiden Jokowi katanya ingin membuat para pegiat-pegiat seni ini bisa membuat sebuah lagu ataupun film karya-karyanya itu menjadi sebuah agunan pinjaman di bank. Gimana? Itu ide bagus. Nah, tetapi kita harus merapikan dulu dari sisi hak intelektual. Ya. Jadi kita harus merapikan dari sisi copyright. Dan itu kita harus punya satu valuation proses, valuation system. Jadi kalau lukisan seperti ini itu minimum value-nya berapa? Harus ada minimum. Kalau maksimum unlimited ya. Minimum value-nya berapa? Kalau lagu seperti ini minimum value-nya berapa? Nah, hanya dengan seperti itu nanti kita punya patokan minimum. Kalau karya cipta ini minimum value-nya berapa? Kan sulit nanti buat orang-orang perbankan menaksirnya ini kan gimana? Ya susah, makanya harus ada satu minimum value yang ditetapkan. Nah kalau seandainya minimum value-nya itu sudah ada dan misalnya ditetapkan oleh kantor pajak misalnya, minimum value-nya, atau ditetapkan kantor pajak bekerjasama dengan pegadaian, baru bisa. Misalnya lagu Chrisye, lagu Ebit GAD itu berapa minimum value-nya? Kalau sudah ketahuan itu mudah. Jangan sampai seperti NFT. Itu nggak jelas itu kan. Nah kalau sudah seperti kenapa nggak jelas NFT itu? Maksudnya dari satu pihak ke pihak yang lain itu kan berbeda-beda. Ada yang menghargai 9 miliar, tapi mungkin bagi seseorang itu tidak. Itu kan susah. Kan sama dengan lagu juga begitu. Nah makanya harus ada pihak yang menentukan. Ada pihak yang menentukan.
kecuali mau dilepas ke open market. Tetapi siapa nanti akan? Tadi kan kita bicara tentang agunan perbankan. Iya. Ini bisa NFT diagunin juga terjujungnya kalau gitu kan, Ustaz? Kan intangible aset berarti itu kan, Ustaz? Ya, Ntar lama-lama channel Delis kita agunin gimana? masalah tangible dengan intangible itu tidak ada hal yang besar selama kita punya standarisasi. Oke. Misalnya kalau satu brand YouTube atau brand Facebook, jangankan brand gitu, merek sepatu aja, itu kan ada brandnya, ada harganya. Oke. Ada valuasinya ada ya? valuasinya. Ya. Nah, apakah valuasinya itu lembaga valuasi sendiri, sebut KJPP gitu kan? Apakah itu lembaga pemerintah? Nah, mungkin ini dulu harus dirapihin nih. Kalau seandainya valuation sistemnya sudah rapi, seperti tanah, kan ada kantor jasa penaksir, kan ada standar itu. Ya sebenarnya karena memang ada kesepakatan aja akhirnya dibuat juga begini, sama aja Iya, sebenarnya. iya betul. Nggak juga hal yang ini ya. Enggak hal yang heboh banget gitu loh. Iya. Tanah juga apa sih tadinya kan sebelumnya gitu kan? Dibuat standar aja. Dibuat standar aja. Iya. Nah, cuman mungkin orang yang di sininya harus mengetahui tentang valuation gitu. Itu aja. Ya. Ini nanti jadinya jadi menariknya gini, Ustaz. Nanti pekerja-pekerja seni bisa kerja di bank gitu loh, Ustaz. Bukan kerja di bank, bisa mendapatkan pembiayaan dari bank. Dan bisa kerja di bank, Ustaz, karena buat penaksirnya kan nanti butuh juga mereka. Bukan. Nanti kata mitra perbankan. Mitra perbankan gitu ya. Ada lagi bisnis tambahan di situ tuh. Jadi nanti tapi bisa itu kecil. Kecil, Ustaz. Kecil. Nggak besar. Nggak besar. Menurut antum dengan adanya regulasi itu nantinya, ini akan ada perkembangan yang lebih baik dari sektor ekonomi kita atau gimana? Itu masuk dalam ekonomi digital masuknya. Iya. Ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif dan ekonomi digital. Jadi akan menjadi aset digital. Iya. Cuman harus ada standarisasi. Iya. Standarisasi yang mungkin di standarisasinya ini ada tim ahli per bidang. Kalau film ada tim ahlinya. Makanya tadi kan ada pekerja seni, pekerja film yang menjadi tim ahli itu kan. Tim ahli. Penaksir gitu. Sebenarnya memang itu sudah ada harganya kok kalau di luar regulasi tadi Satya. Maksudnya sesama orang itu tahu harga ini sekian, harga ini sekian. Kalau channel begini sekian, kalau lagu begini sekian. Tinggal kan memang harus diregulasikan oleh supaya bank itu nggak salah. Iya. Jadi yang diregulasikan gampangnya nilai terendahnya aja. Nilai terendahnya ya. Iya. Nilai likuidasi namanya. Iya. Ini menarik, Sat. Jadi gini, Sat. Intinya antum mendukung itu? Saya sebagai ekonom mendukung karena apa? Akan lebih banyak orang memiliki kolateral tangible collateral, intangible collateral. Oke. Sekarang yang punya kolateral itu hanya orang yang punya sertifikat aja. Iya. Tetapi orang yang punya ide bagus, punya pemikiran bagus, punya karya cipta bagus, nggak punya kolateral. Sebenarnya bisa disertifikatkan itu kan gitu, Sat ya. Iya. Menarik. Nah, kalau kita bicaranya dengan kondisi ekonomi global dan dampak terhadap Indonesia seperti ini, Sat. Khususnya kalau boleh Anda minta saran dari Ustadz Safi Antonio, Profesor Safi Antonio mengenai bisnis apa mungkin yang atau memang yang menarik mungkin anak-anak muda, generasi muda sekarang lakukan yang juga kira-kira dari skema syariahnya juga nggak banyak juga berhalangan. Gimana saran antum Ustadz buat anak-anak muda ini, Ustadz? Anak-anak muda ini kan keinginannya banyak. Dan nggak sabaran, Ustadz. Dan nggak sabaran. Tapi kan antum bilang harus sabar kan. ini kendala. Dengan kondisi yang seperti ini yang antum nggak bisa bakal rubah lah. Kira-kira panjang lah kalau mau ngerubah ini kan harus butuh. Talentanya banyak. Iya. Talentanya banyak. Jadi sekarang itu apa yang kita sukai dan apa yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Apa yang kita sukai dan bisa memberi manfaat kepada orang lain. Dan apa yang memiliki nilai tambah yang besar di antara beberapa yang kita sukai itu. Saya ulangi, apa yang kita sukai, apa yang bisa memberi manfaat kepada orang lain, dan apa yang memiliki nilai tambah yang besar. Oke. Nah, ini berbeda-beda dari satu orang ke yang lain. Bisa ada karya seni, bisa orang itu berdagang, tapi tidak harus punya uang. Bisa jadi reseller, bisa jadi dropshipper, gitu kan? Atau memang seseorang yang suka kepada yang lebih kokoh seperti emas. Sekarang kan ada emas
1 gram, setengah gram, 1/4 gram, 1 dinar, setengah dinar, 1/8 dinar juga ada. Taruh aja di situ. Itu Secara lebih value kokoh. kokoh lah ya. Sebagai kokoh. Kalau kita punya tambah lagi, masukkan di properti. Walaupun kita di daerah nggak apa-apa, lambat tahun dia akan naik. Kalau di kota misalnya kita investasi di kos-kosan, gitu. Itu akan kokoh. Karena rumah kan tidak pernah turun. Maka kita cuma bisa beli 1 pintu, ya apa beli disewain gitu. Atau kita sewa, hasil sewanya bisa nyicil ke bank. Itu sesungguhnya itu bagus gitu. Jadi dia akan ada terus. Atau kita bergerak di dalam sektor yang sangat dibutuhkan oleh orang. Misalnya bergerak di sektor pangan. Pokok-pokok inilah kira-kira itu. Orang itu namanya beras, namanya ayam, namanya telur. Nggak akan berhenti itu makan. Namanya. Kita bergerak di sisi itu. Iya. Bahkan dunia sekarang akan menghadapi krisis pangan kan. Seperti itu. Jadi kalau bicara sektor tetap kebutuhan pokok ini yang terbaik. Tinggal mungkin dimodifikasi dengan gaya modernnya, digital marketingnya dan lain-lain. Yang menurut Ustadz Safi Antonio misalnya yang nggak akan hilang lah sektor pokok itu ya Ustadz ya, pasti akan terus ada. Yang dalam waktu dekat ini akan gila-gilaan berkembangnya itu dunia sektor ekonomi apa nih Ustadz? Bacaan dari Ustadz. Dunia yang sekarang akan berkembang itu yang berkaitan dengan Internet of Things. Segala sesuatu IoT. Yang berkaitan dengan digitalisasi sangat dibutuhkan. Talenta di situ juga sangat banyak dibutuhkan. Digital marketing itu sangat banyak dibutuhkan. Jadi ini adalah satu bidang, kalau kita nyebut digital marketing kan sangat panjang. Dari mulai content creation, dari mulai copywriting, dari mulai editing, kemudian video, animasi, itu produksi, distribusi itu adalah bidang yang sangat dibutuhkan. Dan ini tidak terlalu susah belajarnya gitu. Jadi seorang yang sudah SMA pun langsung bisa dapat order, gitu. Tidak nunggu sarjana dulu. Gitu. Oke. Dan itu dipelajari 2-3 bulan udah bisa gitu. Dan tidak perlu nanam dulu, langsung panen gitu. Oke. Nah, ini bisa lah buat karakter orang-orang anak muda yang nggak sabaran tadi gitu. Sabaran tadi bisa. Oke. Cuman ujung-ujungnya ingat konten. Quality of content. Nah, disitulah perlu kesabaran. Dan Rasul mengatakan commit to quality and success will commit to you. Not only a quantity ya. Jadi if you commit to quality, success will commit to you. If you not, he will not. Tapi memang yang berat juga di konsistensinya tadi loh Ustaz. Itulah kualitas istiqomahnya. Istiqomahnya tadi ya. Ini menarik banget nih Ustadz Safi Antonio, luar biasa, makasih banget ini. Tapi saya terus ngerasa ini apa ya? Ini masih kurang banget sebenarnya ngobrol sama Antum nih Ustadz. Karena baru mulai tadi. Ini baru di kulitnya doang saya bicara sama Antum nih Ustadz. Antum baru mulai di menit ke-60. Karena isi kepalanya Profesor Safi Antonio ini masih sangat dibutuhkan lah buat kita rakyat Indonesia khususnya ya, bahkan dunia. Kalau boleh, kapan-kapan Antum mau hadir lagi di sini, Ustaz? Boleh ya? Siap. Makasih banyak Ustaz Safi Antonio. Salam buat keluarga, Ustaz. Insya Allah. Semoga apa yang Antum lakukan sekarang, segala bisnis Antum itu dapat juga memberikan berkah kepada sekeliling lah minimal, Ustaz ya. Amin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.